VOA This Morning. Selamat pagi pendengar Voice of America. VOA This Morning kembali lagi menemani Anda untuk memulai hari ini. Bersama saya Tarsir Siman, ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopes, kami akan membawakan sejumlah berita hangat terkini dari seluruh dunia. Di Amerika Serikat, pendengar, hari ini masyarakat Amerika merayakan Hari Masyarakat Pribumi atau Indigenous Peoples Day, yang ditujukan untuk merayakan sejarah dan budaya penduduk asli Amerika atau luas dikenal sebagai suku Indian, dengan menggelar berbagai acara di berbagai wilayah Amerika Serikat. Bagi sebagian besar orang, hari ini adalah hari libur, pendengar, tapi tidak dengan kami. Kami tetap setia menemani Anda hari ini. Langsung saja, kita mulai VOA This Morning edisi Selasa 15 Oktober 2024. Kami menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, langsung ke ruang dengar Anda di seluruh Nusantara. Kita mulai dengan berita pertama, pendengar. Uni Eropa mengecam serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL di Lebanon. We demand on each and every party to respect this mandate and respect the security and safety of our blue helmets. Dukungan selebriti telah menjadi ciri khas pemilihan Presiden Amerika Serikat. Sejauh mana dampak dukungan itu? I don't think it's necessarily going to change voters' minds. Pendengar, siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sebelum itu, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Palang Merah Lebanon melaporkan bahwa sedikitnya 18 orang tewas dalam serangan udara Israel di sebuah gedung apartemen Lebanon Utara pada hari Senin. Gedung apartemen itu disebut terletak jauh dari kubu militan Hizbullah di wilayah selatan dan timur negara tersebut. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel dan tidak jelas target serangan yang menyasar gedung apartemen kecil di desa Aito itu. Beberapa jam sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di halaman rumah sakit jalur Gaza dan menurut petugas medis Palestina, menewaskan sedikitnya 4 orang dan memicu kebakaran tenda-tenda pengungsi perang. Kebakaran itu mengakibatkan lebih dari 2 lusin orang mengalami luka bakar yang cukup parah. Serangan baru ini terjadi sehari setelah serangan drone Hizbullah terhadap sebuah pangkalan militer di wilayah Israel Utara yang menewaskan 4 tentara dan melukai 7 orang lainnya. Keempat tentara Israel yang tewas semuanya masih berusia 19 tahun dan merupakan serangan paling mematikan yang dilakukan Hizbullah sejak Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon hampir 2 minggu yang lalu. Sebanyak 61 orang terluka pada serangan hari Minggu tersebut. Hizbullah telah menembakkan ribuan roket, rudal, dan drone ke wilayah Israel selama 1 tahun terakhir, tetapi sebagian besar berhasil dicegat atau jatuh di daerah terbuka dan hanya menimbulkan sedikit korban. Bahkan ketika perhatian telah bergeser ke Lebanon, Israel masih memerangi Hamas di jalur Gaza setelah lebih dari 1 tahun serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Hizbullah dan Hamas merupakan sekutu yang keduanya didukung oleh Iran. Kita beralih ke Amerika. Pendengar, India memanggil duta besar dan para diplomatnya dari Kanada pada hari Senin. Pemanggilan ini dilakukan beberapa jam setelah mereka membantah pemberitahuan dari Kanada bahwa duta besar India merupakan person of interest atau orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang aktivis Sikh tahun lalu. Melalui sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa mereka juga telah memanggil duta besar Kanada di New Delhi dan menyampaikan bahwa tuduhan tanpa dasar terhadap duta besar, diplomat maupun pejabat India di Kanada sama sekali tidak bisa diterima. Lebih lanjut, pernyataan itu menyebutkan kami tidak percaya pada komitmen pemerintah Kanada saat ini untuk memastikan keamanan mereka. Oleh karena itu, pemerintah India memutuskan untuk menarik komisioner tertinggi dan para diplomat, serta pejabat yang menjadi target lainnya. Sebelumnya pada September tahun lalu, pendengar, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa ada dugaan kuat pemerintah India memiliki keterkaitan dengan pembunuhan seorang aktivis Sikh yang bernama Hardeep Singh Nijjar di negara itu. India menyangkal tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak masuk akal. Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA, pada hari Senin meluncurkan sebuah pesawat ruang angkasa ke Europa, salah satu bulan di planet Jupiter, untuk mencari tahu apakah bulan yang diselimuti es ini bisa dihuni manusia atau tidak. Bulan Europa dipilih karena dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya kita untuk mencari kehidupan di luar bumi. Tempat ini diyakini sebagai tempat yang memiliki samudera bawah tanah yang luas. Pesawat ruang angkasa NASA bernama Europa Clipper yang menggunakan tenaga surya ini diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon Heavy dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Pesawat ini membawa 9 instrumen ilmiah.
Setelah menempuh jarak 2,9 miliar kilometer dalam 5,5 tahun, Europa Clipper akan memasuki orbit Jupiter pada tahun 2030. Para ilmuwan sangat tertarik dengan lautan air asin dalam bentuk cair yang menurut pengamatan sebelumnya berada di bawah cangkang es bulan Europa. Europa Clipper adalah pesawat ruang angkasa terbesar yang pernah dibuat NASA untuk misi planet, dengan panjang sekitar 30,5 meter dan lebar 17,6 meter, dengan berat sekitar 6 ton. Kita beralih ke Afrika, pendengar. Pemerintah Senegal meluncurkan rencana pembangunan besar yang menjanjikan peningkatan pendapatan individu sebanyak rata-rata hampir 50% dalam 5 tahun, sembari memangkas defisit dan utang. Proyek yang direncanakan berjalan selama 25 tahun ini bertujuan untuk menjauhkan Senegal dari ketergantungan asing dan utang dengan cara mengutamakan sumber daya lokal dan sumber daya manusia. Proyek ini merupakan bagian dari perombakan radikal yang dijanjikan oleh Presiden Bassirou Diomaye Faye yang mulai menjabat pada April lalu untuk meningkatkan harapan di negara yang sedang berjuang melawan biaya hidup tinggi dan pengangguran yang meluas itu. Menurut Direktur Jenderal Perencanaan Kementerian Ekonomi, Souleymane Diallo, pemerintah Senegal memperkirakan pertumbuhan ekonomi antara 6,5 dan 7% dari tahun 2025 sampai 2029. Pemerintah juga ingin mencapai target untuk memangkas defisit anggaran menjadi 3% dalam jangka waktu yang masuk akal, di samping mengurangi utang pemerintah pusat sebesar 83,7% dari PDB tahun 2023 menjadi 70% pada tahun 2029. Dari Eropa, pendengar, produksi minuman anggur beralkohol atau wine secara global diperkirakan tetap berada pada level terendah dalam 60 tahun terakhir akibat cuaca buruk. Perkiraan awal ini diungkapkan oleh Organisasi Anggur dan Wine Internasional atau OIV pada hari Senin. Kepala Statistik OIV, Giorgio Del Grosso, menyebut bahwa perkiraan awal ini didasarkan pada angka-angka dari berbagai negara penghasil utama yang menyumbang sekitar 3/4 dari produksi global. Masih bersama kami dalam VOA This Morning, pendengar. Uni Eropa mengecam serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Tidak hanya itu, mereka juga menolak tuduhan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres bertanggung jawab karena menghalang-halangi militer Israel. Kita simak laporan Made Yoni selengkapnya. Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg, yang negaranya merupakan salah satu pendukung terkuat Israel di Eropa, mengatakan bahwa UNIFIL tidak akan meninggalkan Lebanon. Ia menyampaikan komentar tersebut di Luxembourg, di mana para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu. We demand on each and every party to respect this mandate and respect the security and safety of our blue helmets. Kami menuntut setiap pihak untuk menghormati mandat ini dan menghormati keamanan dan keselamatan pasukan berhelm biru kita. Menteri Luar Negeri Swedia dan Belanda juga termasuk di antara yang bereaksi pada serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Maria Malmer Stenergaard, Menteri Luar Negeri Swedia, mengatakan, We call on all parties, including Iran and its proxies, to show... Kami menyerukan kepada semua pihak, termasuk Iran dan proksi-proksinya, agar menunjukkan sikap menahan diri yang maksimal. Dan perkembangan mengenai pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, merupakan hal yang kami kecam bersama seluruh negara-negara Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Inggris juga hadir dalam pertemuan di Luxembourg pada hari Senin. Ketika David Lammy ditanya tentang reaksinya terhadap serangan baru-baru ini, ia mengatakan, UK and Europe's security is indivisible. And at this time, whether it is... Keamanan Inggris dan Eropa tidak bisa dipisahkan, dan saat ini, baik itu agresi Rusia di Ukraina, berbagai masalah dan konflik besar di Timur Tengah, atau urusan global dan geopolitik secara hukum, sangat penting bagi Inggris dan Eropa agar tetap teguh dan jelas. Pasukan Israel telah berulang kali menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB sejak operasi daratnya di Lebanon dimulai. Setidaknya 5 pasukan penjaga perdamaian mengalami luka-luka akibat serangan yang menghantam posisi mereka dalam beberapa hari terakhir. Sebagian besar dituduhkan kepada pasukan Israel. Sementara Israel meningkatkan invasi daratnya terhadap militan Hezbollah di Lebanon Selatan, pasukan penjaga perdamaian yang berkekuatan 10.000 orang semakin menjadi sasaran. Hubungan antara Israel dan PBB memburuk terkait cara Israel melakukan perang di Gaza. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Israel awal bulan ini mengatakan Sekjen PBB tidak disukai atau dipersona non grata di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu meminta UNIFIL untuk mengindahkan peringatan Israel agar melakukan evakuasi, menuduh mereka memberikan perisai manusia kepada Hizbullah. Dalam sebuah video yang ditujukan kepada Guterres yang sudah dilarang memasuki Israel, Netanyahu mengatakan kepada pemimpin PBB itu agar mengeluarkan UNIFIL dari zona bahaya. Saya Made Yoni, VOA.
Masih seputar Uni Eropa, pendengar, setelah pemberlakuan tarif impor terhadap kendaraan listrik asal Tiongkok, kini Uni Eropa bersiap menghadapi pembalasan. Ada spekulasi bahwa Beijing bisa menarget masing-masing negara Eropa yang memberlakukan tarif tersebut. Berikut kita simak laporan Henry Ridgwell dibacakan oleh Eva Mazrieva selengkapnya. Pendengar, pertengahan Oktober ini adalah akhir dari panen yang sukses di kebun-kebun anggur Cognac di Prancis Barat Daya. Namun di kota ini nyaris tidak ada perayaan. Lebih dari sepertiga dari semua Cognac diekspor ke Tiongkok. Cognac adalah brandy atau minuman beralkohol kuat yang disuling dari anggur atau jus buah yang difermentasi dan disuling dengan baik setidaknya selama 2 tahun di Cognac di bagian barat Prancis. Para petani anggur di sini khawatir mereka akan segera menjadi sasaran pembalasan Tiongkok setelah Uni Eropa memutuskan untuk meningkatkan tarif impor pada kendaraan listrik Tiongkok. Presiden Persatuan Produsen Cognac atau General Union of Cognac Producers Anthony Brun mengatakan ia menyadari penjualan Cognac berpotensi dikenai pajak impor sekitar 40% nanti, atau berarti hilangnya pasar ini. Prancis termasuk di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang paling gigih mendorong tarif untuk mobil listrik Tiongkok setelah penyelidikan Uni Eropa selama 1 tahun menyimpulkan bahwa Tiongkok telah secara tidak adil mensubsidi industri ini. Produsen Cognac mengatakan potensi ekspor mereka lah yang dikorbankan. Kembali Anthony Brun. Karena Prancis memimpin upaya untuk memberlakukan kebijakan ini, Tiongkok akan berupaya menarget produk-produk yang hanya menyangkut Prancis. Jerman, negara dengan tingkat perekonomian terbesar di Uni Eropa, memilih menentang pengenaan tarif terhadap Tiongkok. Ini dikarenakan produsen mobil Jerman khawatir dengan pembalasan Tiongkok. Presiden Asosiasi Industri Otomotif Jerman Hildegard Müller mengatakan, keputusan Uni Eropa dapat memicu konflik perdagangan baru yang bergulir menjadi lingkaran proteksionisme. Tiongkok sudah membuka penyelidikan terhadap impor babi dan produk susu Eropa. Namun baik Belgia maupun Tiongkok mengatakan mereka masih terus melakukan perundingan untuk mencapai kompromi. Julia Poleskanova, aktivis di Transport and Environment yang memperjuangkan transportasi ramah lingkungan di Belgia mengatakan, ultimately the EU market provides the opportunity for the bulk of Chinese EV exports. Pada akhirnya pasar Uni Eropa memberikan peluang bagi sebagian besar ekspor mobil listrik Tiongkok. Jadi Tiongkok membutuhkan Uni Eropa seperti halnya kita membutuhkan Tiongkok. Dan itulah mengapa saya kira akan ada semacam pembalasan yang lebih ramah dalam tanda petik atau tindakan yang lebih bersahabat, kata Julia. Uni Eropa berargumen bahwa tarif mobil listrik akan melindungi industri mobil Eropa yang mempekerjakan 14 juta orang. Blok ini yakin tarif itu tidak melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Kembali Julia Poleskanova. The tariffs are very differentiated compared to the company. Tarif itu jelas sangat berbeda sesuai dengan perusahaan dan berdasarkan tingkat subsidi masing-masing, ujarnya. Saya rasa itulah yang membuat tarif itu sebenarnya cukup sesuai dari apa yang saya pahami dari aturan WTO. Amerika pada Agustus lalu melipat gandakan tarif impor kendaraan listrik Tiongkok menjadi 100% setelah mengumumkan tarif pada bulan Mei. Kanada juga memberlakukan tarif yang sama sejak awal Oktober bersamaan dengan tarif impor untuk beberapa jenis logam. Sementara Tiongkok telah mengajukan banding ke WTO terhadap tindakan Kanada tersebut. Demikian laporan tim VOA. Kita beralih ke Amerika Serikat, pendengar, banyak selebriti, mulai dari bintang pop Taylor Swift hingga mantan pegulat Hulk Hogan, mengeluarkan pernyataan publik yang mendukung calon presiden pilihan mereka. Dukungan seperti ini bahkan menjadi ciri khas Pilpres tahun ini. Tapi sejauh mana dampak dukungan itu? Reporter VOA Veronica Balderas melaporkan, dibacakan oleh Madeyoni. Penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika Taylor Swift mendapat dukungan dari seluruh dunia atas musiknya. Sebagian besar penggemarnya juga mendukung calon presiden pilihannya. Pada 10 September, Swift melalui Instagram mendukung Wakil Presiden Kamala Harris menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Ia menggambarkan Harris sebagai pemimpin yang teguh dan berbakat. Penggemar Swift, Jocelyn Kaur, adalah Ketua Asosiasi Mahasiswa Demokrat di Marquette University di Wisconsin. Sebagai pemilih muda di swing state atau negara bagian yang kecenderungan politik para pemilihnya sulit ditebak, ia menyambut baik langkah penyanyi tersebut. I don't think it's necessarily going to change voters' minds. Saya kira hal ini tidak akan mengubah pikiran pemilih. Namun menurut saya, hal ini akan memobilisasi pemilih muda untuk keluar dan memilih Partai Demokrat.
Mengincar demografi yang berbeda, musisi legendaris Bruce Springsteen baru-baru ini memposting video media sosial yang juga mendukung calon Demokrat. Kamala Harris and Tim Walz are committed to a vision of this country that respects. Kamala Harris dan Tim Walz berkomitmen terhadap visi negara ini yang menghormati dan merangkul semua orang tanpa memandang kelas, agama, ras, sudut pandang politik atau identitas seksual. Dukungan selebriti konservatif juga mengalir deras. Pada konvensi Nasional Partai Republik Juli lalu, legenda gulat Hulk Hogan merobek bajunya sambil mengatakan dukungan penuhnya kepada mantan Presiden Donald Trump. Biarkan Trump mania menjadi liar, saudaraku. Biarkan Trump mania berkuasa lagi. Biarkan Trump mania menjadikan Amerika hebat lagi. Penyanyi country Kid Rock yang tampil di RNC juga mendukung pencalonan Trump sebagai presiden. Sementara dukungan dari orang-orang terkenal seperti Taylor Swift menarik ribuan pengunjung ke situs informasi pemungutan suara, tidak jelas berapa banyak orang yang benar-benar mendaftar untuk memilih. David Schultz, dosen ilmu politik di Universitas Hamline, mengatakan, The critical question is going to be, is it voter registration? Pertanyaan kritisnya adalah, apakah pendaftaran pemilih dilakukan di tempat-tempat yang penting? Dan apakah pendaftaran pemilih benar-benar menghasilkan partisipasi pemilih? Dukungan selebriti di menit-menit terakhir kemungkinan besar tidak akan mengubah keadaan, kata Schultz. Namun, pakar politik tersebut mencatat bahwa jika mereka benar-benar menyukai selebriti tersebut, pemilih yang belum menentukan pilihan masih dapat dibujuk untuk hadir pada pemungutan suara pada tanggal 5 November. Untuk Arif Budiman, Madioni, VOA.